Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di sini dari 12 IPA 4 akan melakukan wawancara dan tanya jawab di polsek setempat terkait kasus kriminal yang mungkin masih banyak di Karawang ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Dwi Ramadan. Perkenalkan, saya Faiz Askar Rabbani. Saya Noval dan Yurifa. Saya Frina Fitri Heriadi. Saya Suci Nur Fadila. Saya Chelsea Melani Putri. Saya Malia Ilyasa. Saya Lisna Dwi Haryanti. Dan ada salah satu anggota kami namanya Sela Rizkia yang berhalangan hadir karena sakit. Oke, langsung saja kita mulai tanya jawabnya dengan Bapak Polisi yang ada di sini ya teman-teman terkait kasus kriminal. Ya, selamat sore adik-adik semuanya. Terima kasih atas kedatangannya ke Polsek Tulung Jambe Timur. Sebagaimana surat yang telah dilayangkan ke kantor Polsek Tulung Jambe Timur. Sore hari ini kita bertemu sebagai kemauan adik-adik sekalian wawancara dengan topik pembegalan Ya, Pak. atau begal. Ya. Saya memperkenalkan diri mewakili Polsek Tulung Jambe Timur untuk narasumber. Nama saya Ibda Darwin Hutasoy. Ya, jabatan di Polsek ini Perwira Unit Reserse atau Panit Reskrim. Itulah tentang identitas saya. Baik, kita mulai aja. Bagaimana topik yang sudah kita tahu bersama. Silakan dimulai dari siapa? Oke, sebelumnya kita perkenalan juga Pak, kita dari siswa SMA 1 Teluk Jambe dari kelas 12 IPA 4. Ya, seperti yang Bapak tahu kita hari ini akan melakukan wawancara mengenai kasus pembegalan. Mungkin langsung dimulai aja ya Pak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira nih Pak, Bapak ini pernah nggak Pak menangani kasus pembegalan itu sendiri Pak? Ya. Kebetulan saya backgroundnya dari dulu reserse, ya sejak 2003. Kalau dibilang pernah menangani kasus begal, ya itu sering. Perlu adik-adik tahu semuanya bahwa bahasa begal itu tidak ada namanya di KUHP. Oh iya. Tapi itu bahasa yang ada di tengah masyarakat karena begal, ya. Nah, begal itu ya bahasa di tengah masyarakat bisa diasumsikan atau diperspektifkan di dalam pasal yang dilanggar di KUHP itu ya pencurian dengan kekerasan namanya sebagaimana dimaksud pasal 365 KUHP. Jadi kami beberapa kali khususnya di Polsek Tulung Jambe Timur ini pernah menangani perkara pencurian dengan kekerasan atau lebih familiarnya di masyarakat sebut begal. Ya. Contoh motor dipepet, dipukul, diambil motornya, nah, gitu ya. Yang sering dikenal masyarakat begal ya. Iya Pak. Karena begal ditotoan misalkan, ya. Ya, yang lainnya silakan. Masih saya sih Pak pertanyaan kedua. Ya, silakan. Jadi kira-kira daerah mana sih Pak di Karawang ini yang sering gitu terjadi pembegalannya nih Pak? Nah, di wilayah Teluk Jambe Timur ini kita sudah memetakan daerah rawan-rawan ya yang ada rawan itu interchange Karawang Barat. Oh, interchange. Sehingga kita karena itu tapi kisah ini udah cukup bagus karena sudah makin ramai. Kalau dulu kiri kanan kan nggak ada bangunan, nggak ada yang berjualan. Mereka kan biasanya mencari tempat yang kosong. Misalkan karyawan pulang karena kejadian dulu dipepet, ya dipukuli, diambil motornya. Tapi untuk 4 bulan terakhir ini sudah jarang terjadi karena kami pun begitu mendeteksi beberapa hari ke belakang, minggu ke belakang, bulan ke belakang kalau rawan kami lebih atensi, lebih peduli, lebih kita mengawasi ketat area-area yang dianggap lebih rawan. Gitu ya. Pak. Oke, selanjutnya dari saya Pak. Pertanyaannya itu kira-kira rata-rata usia pelaku dari pembegalan ini berapa Pak? Ya,
beberapa kali kita pernah mengungkap kasus pembegalan. Kecenderungan mereka masih dominannya muda-muda di bawah 30 tahun. Ya, bahkan ada yang bujangan, ya. Jadi mereka biasanya modusnya berdua, ada yang bawa motor, ada yang dibonceng, bahkan menggunakan sajam, senjata tajam, ya. Bahkan juga pernah dulu menodongkan padahal bukan senjata api, pernah lebih. Ngancem gitu ya Pak? Ya. Gitu. Oke, selanjutnya Pak, apa sih biasanya motif para pelaku ini melakukan pembegalan itu, motif utamanya Ya. itu? Semuanya motif kejahatan begal itu adalah ekonomi, ingin mengambil, menguasai dan memiliki kendaraan atau benda yang mau diambil. Ya. Bisa berupa barang-barang yang dimiliki seketika, seperti pernah dulu ibu-ibu kejadian seperti tasnya dijamret, gitu kan, ada handphone, bahkan kendaraan motornya. Itu motifnya ya ingin mengambil barang orang. Ya. Yang lain? Selanjutnya niat lakukan pembegalan ini ada pengaruh terhadap lingkungan nggak sih Pak? Atau memang murni niat sendiri aja mau membegal gitu? Ya, adik-adik sekalian, bahwa kejahatan itu akan tumbuh dan berevolusi atau bergenerasi. Ya, jadi generasi kejahatan pun ada. Ya, artinya kalau yang udah tua-tua bisa berhenti dengan faktor yang lain ya, mungkin ya, mental yang berbeda. Tapi di sini dominannya banyak anak muda, ya, anak muda juga. Ya. Faktornya kenapa? Ya, faktornya itu orang pemalas, pengennya ambil jalan pintas, ya, mengambil harta orang lain jalan pintas. Faktor lingkungan ya mempengaruhi. Biasanya pelaku itu mengajak temannya yang belum pernah dengan diawali akrab, ya, minum-minum dulu atau udah teman akrab makan obat-obat yang murah-murah kayak Nifam, ya, Eximer gitu kan, Fly. Nah itulah kalau udah begitu itu gampang tergiring diajak oleh temannya yang udah pengalaman. Biasanya memang dia diposisikan kalau pemula yang mentalnya kurang, misalkan hanya membawa motor, terus banyak orang yang duit yuk, kemana? Karena kejadian, saya nggak tahu diajak-ajak doang, tahunya begini, pokoknya punya duit nih, mana emang kemana? Dulu tiap orang, boy. So, pakai helm apa? Nah itu udah pepet-pepet gitu. Nah melakukan temannya tadi bawa celurit, mana handphone? Gitu. Cabut, lari, nah itulah modus-modusnya, penyebabnya. Makanya dari sekalian, lihatlah teman Anda ketika punya kepribadian yang salah, berlaku yang salah, tinggalkan, ya. Silakan deh. Lalu apakah pelaku pembegalan sering dilakukan setelah berkelompok? Ya, untuk saat ini yang dominannya biasanya berdua. Kalau berkelompok pernah kejadian 2 motor. Tapi dominannya mereka berdua. Oke Bapak, selanjutnya itu apakah menjelang hari raya besar itu kasus pembegalan meningkat? Ya betul. Nah inilah kita menyayangkan ya dari sekalian. Sesuai analisa evaluasi kita, bisa bulan puasa itu malah trennya kredit total itu meningkat. Jumlah kejahatan yang mungkin penjahat juga manusia kali ya, punya anak istri misalkan ingin membuat ya anak istrinya senang membelikan baju, cuma jalannya yang salah. Nah itu cenderungan misalkan 2 minggu, lagi masuk seminggu mau lebaran. Ya betul, kriminal suka kita anak itu suka tinggi di situ. Ya curanmor, ya. Selanjutnya, bagaimana cara Polsek Kabupaten Karawang yang menangani kasus pembegalan yang ada? Nah, pola penanganan kita dalam begal ini ada 2 pola, preventif dan preemptif. Preventif itu pencegahan, ya, dengan melakukan patroli di tempat-tempat rawan
Ada juga Babin Kamtibmas kita menghimbau kepada masyarakat baik melalui RT RW ataupun ada selebaran-selebaran supaya di pinggir jalan karena misalnya curanmor tinggi, hati-hati, buatlah kunci duplikat. Itu preventif, artinya pencegahan sebelum terjadi kejahatan tadi. Ada juga preemptif, artinya penindakan atau pengungkapan kasus itu. Biasanya fungsi reserse kami yang melakukan, ya, penyidikan. Di dalam penyidikan ini penangkapan, memproses, mencari pelaku untuk diproses secara hukum. Nah itu. Biasanya divonis apa Pak kalau pelaku pembegalan itu? Ya, pasal yang sering kita terapkan dalam pasal pembegalan ataupun walaupun di KUHP nggak ada pembegalan bahasanya, tapi adalah pencurian dengan kekerasan. Ada kekerasan dulu nih, baik diancam dengan benda tajam atau diancam dengan dipukul. Nah, itu kan pencurian ya dengan kekerasan, diambil hartanya. Itu ancaman pidananya minimal kan 9 tahun. Tetapi untuk vonis hakim itu bukan ranah kami. Ya, jadi itu banyak faktor bagaimana hakim memvonis seseorang. Berkelakuan baik waktu sidang mempengaruhi atau dia residivis atau tidak atau menyesali. Kan gitu. Dan pasti juga pertimbangan lain. Ya. Jadi ancaman maksimalnya memang maksimal ya 9 tahun. Masalah artinya di KUHP itu yang diatur kalau tentang hukuman kejahatan itu hanya ancaman maksimal, artinya hakim tidak boleh memvonis ya seseorang atau terdakwa di atas ancaman maksimal. Ya, bervariasi juga. Gitu. Ada yang 2 tahun, 3 tahun. Ya, kalau sampai cacat korbannya lebih berat, apalagi meninggal, waduh, lebih berat kan. Ya, dipukul, geger otak, diambil motornya, nah, beda kan. Jadi cacat, misalkan hanya diancam doang, orangnya nggak apa-apa, nah, itu pasti beda jauh hukumannya. Jadi bisa satu pasal, tapi dampak yang dilakukannya itu kepada korban baik kepada orangnya atau harta bendanya. Kalau hanya harta benda yang diambil berbeda daripada orangnya dipukulin dulu, atau lagi cacat atau lagi sakit, terus hartanya diambil itu udah berbeda ya. Oke. Akhir dari pertanyaan nih Pak, ada himbauan nggak Pak untuk warga sekitar terhadap kasus pembegalan yang ada? Ya, jelas kami melalui fungsi Bimas, ya, ada fungsi bimbingan ke masyarakat. Karena di setiap desa itu ada polisi, ya. Selalu ditekankan oleh pimpinan Polri, ya, tingkat polsek kapolsek. Dan mereka itu adalah kerjanya berbaur dengan masyarakat ketika menjaga diri, ada menjaga harta benda, dikasih pemahaman. Bahkan seperti yang bilang tadi, kita juga bikin spanduk, ya, supaya masyarakat berhati-hati, ya, berhati-hati dalam hal melintas tempat-tempat tertentu, misalkan. Biasanya kan kecenderungan begal tempat kosong, sepi ya. Jadi dia memanfaatkan yang sepi supaya nggak dilihat orang, supaya modus kejahatannya lolos. Jadi korban kalau minta tolong nggak ada yang bisa nolong gitu. Nah, makanya kita sering beredukasi melalui pembina kawan-kawan di desa supaya hati-hati gitu. Apalagi anak gadis yang malam-malam ya. Kan lebih mudah ditakut-takuti bawa sendiri, betul? Gitu. Jadi kerawanan itu timbul ya, lihat situasinya. Terus juga kejahatan itu terjadi biasanya ada faktor niat dan kesempatan, ya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kita udah cukup sih Pak pertanyaannya. Ya udah mungkin cukup sampai sini ya Pak. Apa maksudnya? Pak Darwin. Oh ya. Makasih banyak udah menjawab Rasa penasaran kita selama ini tentang pembegalan. Ya, artinya gini ya, pesan dari Bapak terakhir, jadilah polisi untuk diri sendiri. Artinya
mengamankan diri sendiri. Jangan kasih peluang kejahatan buat orang lain. Contoh, kalau parkir motor, kalau bisa ada kunci ganda. Nggak tahu maling ini dia banyak kita tangkap tuh masih ada di dalam. Maling motor. Ada. Banyak di LP tuh maling motor. Tapi masih ada aja kehilangan masyarakat motor ya. Jadi Benar. saya bilang tadi kejahatan pun beregenerasi. Iya kan? Iya kan? Dari zaman dulu kan kejahatan ada. Iya. Sampai sekarang ya. Tapi ada generasinya ya. Iya kan? Ada dong. Kalau orangnya itu udah meninggal kan? Ya gitu. Maksudnya ya kita sebagai anak bangsa ya, saya yakin ada yang berkelakuan baik, tapi jaga diri, jaga harta benda kita, jangan kasih peluang ya, hati-hati. Itu aja deh. Oke, siap. Masih banyak ya, Mau Pak. foto dulu nggak? Oh, boleh, Pak. Biasanya sok itu, sok foto dulu di dia. Terima kasih telah menyaksikan sesi tanya jawab kita dengan Kapolsek Teluk Jambe. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan. Kurang lebihnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi